Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Lestari dengan NIM 2018 112066, Prodi Bahasa Indonesia kelas 6B, mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia, dan dosen pembimbing Mardiana Sarwi MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama itu ada organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam mengorganisasikan wacana, yaitu yang pertama pengaturan kala, yang kedua struktur pohon. Kedua cara tersebut merupakan prinsip organisasi struktur wacana, dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat. Tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada tipe wacana. Ada 5 tipe wacana, yaitu yang pertama ada narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Dan yang kedua ada konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. Percakapan telepon ini akan dibahas lebih lanjut pada materi wacana dan komposisi. Selanjutnya yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lain-lain. Dan yang keempat ada deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi adalah suatu cara penyampaian puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal dan mengekspresikan amanat puisi melalui orasi, ekspresi, pantomimik, dan pada umumnya deklamasi berkaitan erat dengan puisi. Yang terakhir ada puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, atau jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Yang pertama itu ada puisi lama. Ciri-ciri dari puisi lama itu yang pertama, puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Yang kedua, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Yang ketiga, sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata, maupun rima. Yang termasuk dalam puisi lama itu ada mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Dan yang kedua ada puisi baru. Apa itu puisi baru? Puisi baru itu bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Ciri-ciri dari puisi baru, yang pertama bentuknya rapi, dan yang kedua mempunyai persajakan akhir yang teratur, dan yang ketiga banyak mempergunakan pola sajak. Keempat, sebagian besar puisi 4 seuntai. Kelima, tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Keenam, tiap gantranya terdiri atas 2 kata, 4-5 suku kata. Yang termasuk dalam puisi baru yaitu yang pertama ada balada, himne, ode, dan epigram. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang ciri khas wacana. Apa itu ciri khas wacana? Di sini saya akan membahas 5 ciri wacana menurut NIDA 1964-211. Yang pertama, urutan tipe kalimat dan klausa. Masalah-masalah yang berkenan dengan wacana langsung dan wacana tidak langsung memang menimbulkan aneka kendala. Yang paling umum menyangkut urutan-urutan, tipe-tipe kalimat, dan klausa juga pada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Perubahan dari wacana tidak langsung menjadi wacana langsung seperti itu melibatkan sejumlah penyesuaian radikal dalam bentuk termasuk perubahan kata, kata ganti diri, dan biasanya urutan atau susunan kata dan frase. Dan yang kedua ada penanda urutan kalimat. Yang pertama, konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, akhirnya, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu
terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. Yang ketiga, bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal subjek atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau yang mengikutinya. Nah, itu tadi bagian-bagian dari penanda urutan kalimat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada ciri-ciri kata, urutan kalimat, dan klausa. Faktor temporal atau kekalahan suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana. Karena dalam beberapa bahasa urutan atau susunan linguistik, kata-kata dan urutan historis peristiwa haruslah paralel. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menggunakan bentuk seperti saya mengucilkan dia karena terang-terangan menolak untuk menerima gagasan saya. Sebagai akibatnya, kita harus mengubah susunan menjadi menolak untuk menerima gagasan saya. Oleh karena itu, saya mengucilkan dia. Atau sebab dia menolak gagasan saya, maka saya terpaksa mengucilkannya. Dan yang keempat, ciri spasial urutan kalimat dan klausa. Ciri spasial urutan kalimat atau klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Beberapa bahasa justru mengubah sudut pandang untuk menyesuaikannya dengan posisi tokoh dalam narasi atau hubungan pencerita yang diperkirakannya dengan aneka peristiwa tempatnya berpartisipasi baik secara pribadi maupun yang dialami orang secara pribadi maupun yang dialami orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, penyambung formal dan semantik, pembawa dan penyambung. Klausa dan kalimat memang merupakan hal yang umum dalam mengaitkan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari suatu kalimat kepada kalimat lain. Dan yang kelima ada penyambung formal dan semantik, pembawa dan penyambung. Klausa dan kalimat memang merupakan hal yang umum dalam menggantikan ciri-ciri semantik dan referensi pronominal dari satu kalimat kepada kalimat lain. Nah, itu tadi 5 ciri khas wacana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.